Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Iqbal Ardian. Pada video kali ini saya akan membahas tugas ataupun materi pada UTS pada minggu lalu gitu. Nah, kita langsung masuk saja ke materi yang pertama. Nah, ini ada materinya. Nah, dari materi tersebut ada dua soal. Yang A, jelaskan di mana letaknya seni dan ilmu dalam pembuatan peta. Yang kedua, jelaskan dua kegunaan peta berdasarkan pengalaman Anda. Jawaban saya itu yang pertama, yang dari A-nya, letak seni pada ilmu dalam pembuatan peta. Letak seni itu pada pembuatan peta itu terlihat pada seseorang yang mendesain peta dengan visual yang menarik dan mudah dipahami dan mudah dibaca, seperti pemilihan warna, simbol, topografi, dan komunikatif gitu. Letak ilmunya terletak pada pembuatan peta, terletak pada aspek ilmiah, teknis, yaitu metode pembuatan peta, perhitungan skala, penentuan komponen-komponen pada peta, dan memastikan peta tersebut akurat agar bisa digunakan oleh banyak orang gitu. Nah, untuk yang B sendiri, kegunaan peta menurut saya itu yang pertama, dapat membantu saya saat saya ingin bepergian jauh dengan menggunakan peta agar saya cepat sampai tujuan dan tidak tersesat gitu. Kegunaan yang keduanya itu, dengan adanya peta kita bisa tahu gitu informasi apa mengenai daerah yang kita tuju gitu atau kita pelajari. Nah, misalnya itu peta yang terdampak daerah banjir gitu. Nah, dengan adanya peta tersebut kita bisa tahu gitu daerah-daerah mana saja yang terdampak banjir dan informasi-informasi lain. Kita lanjut ke soal nomor 2 atau materi nomor 2. Nah, soal nomor 2 itu, jelaskan secara singkat kontribusi utama Ptolemaios dalam sejarah kartografi berdasarkan narasi di atas. Berdasarkan narasi yang di atas, saya dapat menyimpulkan jawaban nomor 2 ini dari teks di atas. Pengaruh utama Classius Ptolemaios ialah dia memperkenalkan sistem koordinat lintang dan bujur yang menjadi dasar sistem koordinat geografi modern pada saat ini. Dan dia juga lah yang mengembangkan metode proyeksi, yaitu peta itu menggambarkan bentuk bumi yang melengkung ke bidang datar. Dan dia juga yang menyusun daftar 8.000 lokasi dengan koordinat yang menjadi referensi ilmiah bagi kartografi Eropa di masa Renaissance. Baiklah, kita bakal lanjut ke soal nomor 3. Yang A, komponen peta apa aja yang tidak ada dalam peta ini? Sebutkan minimal 5. Dan soal yang B, dari 5 komponen tersebut, manakah komponen yang paling krusial atau yang paling penting terlebih dahulu agar peta menjadi bermanfaat dan mengapa alasannya? Nah, dari gambar peta tersebut, untuk menjawab soal nomor 3 ini, yang A-nya, 5 komponen yang nggak ada itu, yang pertama judul peta, yang kedua skala peta, yang ketiga legenda, yang keempat arah mata angin, yang kelima sumber data atau tahun pembuatan. Nah, untuk yang B-nya, komponen apa yang paling krusial atau yang paling penting? Komponen yang paling penting itu ialah skala peta. Mengapa skala peta? Karena tanpa skala, pengguna tidak dapat mengetahui jarak sebenarnya di lapangan. Dan skala juga menentukan hubungan antara ukuran di peta dengan jarak yang nyata gitu. Sehingga peta itu bisa digunakan untuk menganalisis. Apabila skala peta tidak ada, maka kita tidak bisa menganalisis peta tersebut karena tidak memiliki skalanya gitu. Lanjut ke soal nomor 4. Berdasarkan peta di samping, klasifikasikanlah peta berdasarkan A, isi antara umum atau khusus, B, bentuk datar timbul atau digital atau sketsa, C, skala kadaster besar sedang kecil geografis, D, jika gambar peta diperbesar 2 kali, apakah skala tersebut sama? Dan E, jika diperbesar 2 kali, jelaskan apa yang seharusnya terjadi pada skalanya dan berapa skala yang benar setelah digambar diperbesar gitu. Nomor 4 yang A-nya, peta tersebut termasuk ke peta khusus, yaitu peta tematik, dikarenakan peta itu menampilkan satu tema saja, yaitu potensi yang kencang. Yang soal B-nya, peta tersebut termasuk ke peta datar, yaitu 2 dimensi, dikarenakan hanya menampilkan pada bidang datar, tidak ke bidang timbul gitu. Untuk yang C-nya, termasuk ke peta
skala sedang ya, dikarenakan berada di antara 1:50.000 sampai 1:250.000 dalam skala. Untuk yang D-nya, peta tersebut jika dibesarkan 2 kali, maka skalanya yang awalnya memiliki skala yang 1:100.000, maka memiliki, jika dihitung atau dibesar 2 kali, maka skalanya berbeda. Maka skalanya menjadi kecil, namun angka penyebutannya lebih besar gitu. Nah, untuk yang E-nya, skala baru setelah lebih besar, yaitu ini skala lamanya 1:100.000. Nah, jika dia besar 2 kali, maka dibagi 2, 50.000. Maka hasilnya itu 1:50.000. Maka itulah skala yang barunya, yaitu 1:50.000, karena yang skala yang awalnya 100.000 dibagi 2 menjadi 50.000. Kita nih soal nomor 5. Berapakah jarak sebenarnya antara pos jaga dan titik observasi dalam satuan meter dan kilometer? Cara menghitungnya seperti ini. Kalau pada petanya adalah 1:10.000, jarak di petanya 5 cm. Yang itu masuk ke rumusnya, jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dikali penyebut skala. Nah, jarak sebenarnya itu adalah 5 cm dikali 10.000. Jawabannya 50.000 cm. Jika dikonversikan menjadi meter, yaitu jawabannya 500 meter. Dikonversikan lagi menjadi kilometer, jawabannya adalah 0,5 km. Dan yang terakhir, nomor 6 yang A-nya. Setelah peta dicetak dan dipasang di kampus, peta Anda tidak memiliki judul, skala, dan arah mata angin. Bagaimana pengaruhnya terhadap penggunaan peta? Dan yang B-nya, jika Anda merancang peta evakuasi bencana alam yang harus digunakan cepat oleh masyarakat awam, bentuk skala manakah yang paling efektif Anda gunakan, dan berikan alasan berdasarkan teks tersebut. Kebenarannya, jika memeta tanpa judul, skala, dan arah mata angin akan membuat pengguna sulit memahami informasi yang disajikan. Tanpa judul, tidak dapat tahu tujuan atau jenis petanya, dan tanpa skala, tidak dapat memperkirakan jarak sebenarnya di lapangan dan jarak yang ada di peta. Tanpa arah mata angin, pengguna tidak tahu orientasi arah seperti utara, selatan, dan timur, dan barat. Jawaban yang B-nya, bentuk skala yang paling efektif digunakan ialah skala grafis, dikarenakan mudah dibaca secara visual tanpa harus perhitungan matematis. Skala ini juga tetap akurat meskipun skalanya diperbesar ataupun diperkecil, dan memudahkan orang awam memperkirakan jarak langsung, cocok untuk peta yang evakuasi bencana gitu.